Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Soyen 45. Begitu Soyen selesai berbicara, dia berbalik dan tidak berani melihat langsung ke permaisuri. Tepat ketika Soyen memejamkan mata dan menenangkan hatinya, dia merasakan kelembutan yang tak tertandingi di belakangnya, dan bahkan lebih banyak aroma bertiup dari pipinya. Soyen merasa tak berdaya di hatinya. Bahkan jika dia melafalkan Amitabha di dalam hatinya saat ini, sepertinya dia tidak bisa menghapus rasa bersalah di hatinya. Energi iblis suamiku belum sepenuhnya hilang, itu akan datang lagi. Ketika tubuh lembut itu menempel di punggung Soyen, api jahat yang telah dipadamkan dengan susah payah kembali menyala. Soyen ingin mengendalikannya, tetapi energi iblis yang kuat di tubuhnya membuat Soyen tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Terlebih lagi ketika kehangatan dan kelembutan terjalin di bibir Soyen. Hati Soyen yang gelisah tidak terkendali saat ini, dan yang membuat Soyen semakin terkejut adalah ketika dia baru saja kehilangan kesadaran, origin ki-nya tiba-tiba dalam, meroket puluhan juta lagi, membuat origin ki Soyen langsung mencapai 700 juta. Dan kali ini, ketika Soyen tidak kehilangan kesadaran pada saat masuk, kekuatan permaisuri yang kuat adalah suplemen mutlak untuk Soyen. Maaf, Soyen tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak berharap memiliki efek seperti itu. Karena permaisuri memilikinya, permaisuri juga harus memilikinya. Jika Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda, bahkan jika Anda memiliki wajah putih kecil, itu tidak masalah. Tetapi jika Sailin mengetahuinya, diperkirakan dia akan dapat dicabik-cabik. Soyen berpikir dalam hati, untungnya ini adalah dunia nyata Yuan Yin, dipisahkan oleh dunia. Selama dia merasakannya, tidak ada yang harus mengungkapkannya. Dan itu semua dipaksakan, dan mau tidak mau, seharusnya seperti ini. Beginilah cara Soyen menghibur dirinya di dalam hatinya. Dan pada saat ini, dia merasakan bahwa kecepatan kinesis ki dan bintang-bintang yang mengembun semakin cepat, yang membuatnya bekerja lebih keras tanpa menyadarinya. Kelinci Pingyun di bawah naik turun, dan dia sepertinya melihat kesepian dan ketidakberdayaan paling ekstrim di dunia. Mengetahui hal ini seharusnya menjadi busuk di Vientiane Star. Saya benar-benar tidak tahu mengapa saya keluar dengan menjilati wajah saya. Hati kelinci Pingyun menggerutu, membuat ekspresinya berubah. Dari luar, seluruh menara pembantaian memiliki bentuk yang unik. Ini adalah segitiga besar, lapisan bawah sangat luas, dan tampaknya dibagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Semakin tinggi ruang, semakin sedikit ruang. Setelah memasuki menara pembantaian, semuanya untuk bertahap hidup, orang harus bertarung, sehingga dalam waktu singkat, banyak kaisar abadi telah jatuh. Hanya yang lebih kuat yang dapat bertahan dan terus memanjat menara pembunuhan. Tetapi dalam kasus ini, ribuan orang yang memasuki tempat ini, namanya abadi, dan mungkin sangat sedikit yang bisa bertahan pada akhirnya. Namun setelah Soyen berurusan dengan dua orang ini, mereka tidak dipindahkan secara paksa ke tingkat yang lebih tinggi, yang mungkin menunjukkan bahwa jika dia memilih untuk berhenti, dia dapat mencari kesempatan untuk hidup. Namun, Soyen yang memasukinya merasakan sesuatu yang aneh. Sepertinya semua orang telah menelan Yuandan, dan mereka semua memiliki energi iblis yang sangat kuat di tubuh mereka. Tampaknya hanya dengan cara ini, seseorang dapat memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Pada saat yang sama, setelah Soyen memasuki menara pembantaian, beberapa sosok muncul di luar gurun abadi. Jika Soyen melihatnya, dia akan dapat mengenali bahwa tim ini berasal dari Taishu.
karena tubuh semua orang mereka semua mengenakan baju zirah. Tempat terakhir di mana 893 dan 927 menghilang ada di sini. Saya khawatir mereka berdua sudah ganas. Mereka yang berani menyentuh saya tidak boleh berhenti di situ. Bahkan jika mereka tidak dapat ditemukan, mereka harus menemukan baju besinya dari bus dewa abadi. Tim ada total 5 orang dan pemimpin berteriak dengan suara yang dalam. Ya, pemimpin 801, teriak yang lain serempak. Agar aman, panggil Taisu Senshi untuk mencegah kecelakaan terjadi. Begitu suara itu jatuh, mereka berlima bergegas ke hutan belantara abadi tanpa rasa takut dan mengikuti mereka melalui jejak yang ditinggalkan oleh 2 orang sebelumnya. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menerapikan pakaiannya dan kabut abu-abu di sini benar-benar menghilang. Melihat sekelilingnya, dia bisa melihat seberkas cahaya di tengah yang tampaknya merupakan jalan menuju tingkat atas menara pembantaian. Setidaknya ada beberapa ribu orang yang memasuki menara ini, dan mereka yang bisa selamat dari kekacauan pertama pasti tidak lemah. Dan pembangkit tenaga listrik abadi adalah mayoritas. Semakin banyak abadi, semakin menakjubkan kreasi di sini. Tidak peduli berapa banyak keabadian yang akan Anda jatuhkan, Anda dapat menciptakan keabadian sebanyak itu. Itu bisa membuat yang lebih kuat menjadi lebih kuat, sementara yang lemah akan dihilangkan oleh aturan. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat dirubah. Xiaoyan akan memasukkan 2 pil ajaib ke dalam botol giok. Karena perasaan dikendalikan oleh keinginan tadi tidak terlalu baik, permaisuri di samping menyaksikan Xiaoyan menyingkirkan pil ajaib, tetapi ada ekspresi kekecewaan di matanya yang indah. Namun Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat 2 pil ajaib di tangannya. Pil ajaib itu benar-benar menghilang. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyimpannya, tetapi tampaknya jika dia tidak menelannya saat ini, pil ajaib itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi dia tidak punya pilihan. Xiaoyan menghela nafas panjang. Bagaimanapun, ini adalah akhir dari masalah ini. Sepertinya tidak ada perbedaan di antaranya sekali lagi dan sekali lagi. Meskipun saya tidak tahu apa efek pil ajaib ini pada akhirnya, setidaknya untuk saat ini tampaknya hanya jika Anda memiliki energi iblis di tubuh Anda dapat memasuki menara pembantaian ini. Selama energi iblis dalam tubuh dapat dikendalikan, semakin kuat, semakin baik. Sebenarnya, Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan warisan Raja Iblis Tain He. Tetapi karena dia telah datang ke sini, dia dapat menerimanya dengan cara dan menambahkan beberapa cara untuk dirinya sendiri. Xiaoyan juga bersiap, meskipun dia telah berurusan dengan 2 pembangkit tenaga listrik Taisu, dan di antara mereka ada klon Zhu Hou. Xiaoyan tidak tahu apa kekuatan klon Yu Hou, tetapi 2 abadi yang mengikutinya adalah langkah kelima keabadian juga harus menjadi ancaman yang berpotensi besar. Mungkin dia sudah merencanakan bagaimana menyelesaikan Xiaoyan di sini. Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa pihak lain tahu bahwa Xiaoyan mengikuti permaisuri dan memilih untuk berhenti. Tapi Yu Hou benar-benar berinkarnasi. Jadi saya khawatir itu akan terjadi. Tidak mudah untuk menyerah. Tidak ada teleportasi paksa. Artinya seseorang akan memasuki lapisan atas lebih awal, sehingga menepati posisi yang menguntungkan atau mengatur formasi terlebih dahulu dan terlambat akan jatuh ke dalam kerugian. Xiaoyan melihat sinar cahaya di ujung dan melirik lagi. Pil ajaib yang hilang segera mengepalkan giginya dan melemparkan kedua pil ajaib ke dalam mulutnya. Segera, energi iblis agung melonjak menuju energi iblis yang sudah memiliki 5 pola iblis di tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjadi kabur lagi, seolah-olah dia bisa melihat hasrat membara di matanya.
Hanya saja kali ini Xiaoyan tampaknya siap. Hati api yang agung secara paksa menekan udara iblis. Dia duduk bersila di udara, menahan erosi energi iblis, dan menekan keinginannya melalui kekuatan hati api turun. Meskipun permaisuri tidak mengatakan apa-apa, dia masih bisa melihat kilatan kekecewaan di matanya.